kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Tanti Rahmawati dengan NIM C1AB21032 dan kelompok lainnya terdiri dari Nazaria, Hoirul Ihsan, Nia Rohimat, Sandy, Rustandi dan juga Dian. Di sini kelompok 4 akan melakukan roleplay dengan teori dari Robin Field, yaitu caring dengan cara memberikan asuhan keperawatan, dengan cara memberikan dukungan emosional atau baik secara verbal maupun non verbal kepada pasien. Di sini saya akan langsung saja memberikan atau pembagian dalam perannya. Saya sendiri Tanti Rahmawati sebagai perawat A, ada Pak Rustandi sebagai pasien, ada Nazaria sebagai istri daripada pasien, ada Bapak Hoirul Ihsan sebagai kepala desa, ada Bapak Sandy sebagai perawat B, dan juga Bapak Ibu Nia Rohimat sebagai perawat C, dan Bapak Dian sebagai keluarga pasien. Untuk alur cerita dari roleplay ini yaitu sebuah kasus sebuah keluarga, ada Tuan A dengan istrinya telah terjadi kecelakaan selama 1 tahun yang lalu. Nah, si pasien tersebut sudah dibawa ke rumah sakit, namun pasien tersebut pulang paksa. Setelah setahun kemudian ada dilakukan pengkajian dari puskesmas bahwa ada kabar juga dari Pak Kades karena laporan dari warga bahwa pasien tersebut ternyata sampai 1 tahun setelah kejadian tersebut belum bisa berjalan dan kakinya masih bengkak. Nah, maka dari situ kenapa pasien setelah dikaji, pasien ternyata memang tidak ingin pergi ke rumah sakit karena setelah kemarin mendengar desas-desus mungkin dari tetangganya, jadi pasien tersebut tidak ingin melakukan atau pergi ke rumah sakit karena takut diamputasi. Maka dari itu kami sebagai perawat di sini memberikan dukungan terhadap keluarga dan edukasi terhadap keluarga. Teh, sesuai yang Teteh bilang kemarin, kita akan melakukan kunjungan kepada pasien yang pas kecelakaan itu ya besok. Iya kan, kita kasih dukungan ke keluarganya ya, pasien juga. Kalau misalkan dengar berita kalau harus diamputasi itu pasti akan membuat keluarga tersebut pasti akan takut, jadi tidak mau berobat ke rumah sakit gitu Pak. Ya Kang ya. Iya Teh, kasihan juga ya dari setelah kecelakaan sampai sekarang masih belum bisa berjalan. Ya kan, nanti terajak juga perawatnya ya supaya nanti kita kerjasama sama Pak Kades ya. Siapa tahu nanti Pak Kades bisa bantu buat support kendaraan transportasinya. Teh, saya akan mengajak perawatnya untuk melakukan kunjungan besok. Teh, besok kita harus melakukan kunjungan kepada pasien yang kita bahas kemarin Teh. Untuk waktunya besok apa bisa Teh? Baik Kang, kalau begitu kita langsung saja kunjungan besok. Memangnya siapa saja yang ikut? Untuk yang akan berangkat besok ada saya sendiri, Teteh, perawat nanti sama Pak Kades juga. Baik kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, masuk aja Bu, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Sebelumnya maaf jika kedatangan kami ke sini mengganggu aktivitas Bapak sama Ibu. Iya, tidak apa-apa Bu. Maaf Pak, sebelumnya setelah kejadian yang menimpa Bapak 1 tahun yang lalu dan saya tindak, kemudian saya rujuk ke rumah sakit. Setelah itu saya pikir Bapak karena telah mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Bapak tidak Pak, saya waktu itu hanya dirawat kalau nggak salah seminggu Pak. Ya waktu itu seminggu dirawat di rumah sakit. Ya maklum Pak, waktu itu karena keterbatasan biaya. Terus saya juga kan tidak punya kartu BPJS. Jadi ya selanjutnya saya perawatan di rumah itu larinya ke alternatif Pak, ke bengkel tulang, begitu Pak. Ya Pak, kami tidak mampu membayar biaya di rumah sakit. Lagi pula, saya dengar kabar bahwa suami saya harus diamputasi.
Jadi saya takut untuk membawa suami saya ke rumah sakit. Wah, Ibu dengar kabar tersebut dari mana? Saya dengar kabar itu dari tetangga saya, kalau kaki suami saya seperti itu pasti diamputasi. Makanya saya takut membawa suami saya ke rumah sakit. Ini ya Pak, Bu, saya luruskan. Tidak semua kasus kecelakaan harus diamputasi. Dokter dan tim medis lainnya tidak akan melakukan hal yang bertentangan atau melakukan hal yang di luar prosedur. Nah, Pak, Bu, ya, yang saya pernah saya katakan itu memang betul ya. Jadi tidak semua luka kecelakaan itu misalkan seperti Bapak ini harus diamputasi, tidak seperti itu. Nanti kan di rumah sakit juga dilihat sama dokter, lukanya seperti apa, penanganannya seperti apa. Kalau seperti ini kan hampir setahun lebih Bapak terbengkalai seperti ini, tidak ada pengobatan. Bapak belum bisa berjalan, belum bisa bergerak kakinya. Gimana nanti keluarga Bapak, kasihan juga kan ya Pak ya. Nanti juga kan Pak Kades, insya Allah tuh ya akan membantu meringankan beban Bapak. Ya Pak, memang ada kabar juga kalau emang lama juga penyembuhannya. Kalau begini jadi mohon maaf ya Pak ya. Jadi peran Bapak sebagai kepala keluarga jadi terganggu Pak. Yang seharusnya Bapak mencari nafkah untuk keluarga jadi terganggu. Tapi kalau misalkan nanti Bapak bisa sembuh lebih cepat, Bapak bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, seperti berdagang dan tidak hanya mengandalkan lagi pemberian dari warga ataupun tetangga sekitar. Nah, Bapak kalau begitu bagaimana Bapak? Apa Bapak semangat untuk sembuh? Saya insya Allah semangat untuk sembuh karena saya juga pengen cepat sembuh. Tapi saya bingung untuk pengobatannya, apalagi dengan ya biaya untuk transportasinya bolak-balik ke rumah sakitnya. Maklum keadaan saya sama keluarga ya begini adanya Bapak Ibu. Nah, Bapak, peran kami semua di sini yaitu untuk membantu memfasilitasi pengobatan Bapak ya Pak ya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial mengenai pembuatan BPJS untuk Bapak agar segera diproses ya Pak ya. Nah, Pak, betul Pak ya. Nanti insya Allah saya sendiri yang akan mengantarkan Bapak ke rumah sakit pulang perginya Pak ya, menggunakan ambulan desa. Bu, kalau begini kan sudah ada solusinya, sekarang lagi meringankan beban Bapak juga. Nanti Bapak di sana jangan berpikiran negatif juga ya, konsultasi dulu sama dokter, ada tim bedahnya nanti, tim bagian syaratnya semuanya udah pasti dibicarakan juga, dikonsultasikan juga ya Pak ya Bu. Nah, kayak gitu itu Bapak persiapan aja, semuanya dipersiapkan. Bapak Ibu dari kesehatan juga Pak Kades yang sudah datang ke rumah saya, terutama saya sangat terbantu dan telah memberikan semangat, khususnya Ibu dan Bapak dari kesehatan yang telah memberikan semangat kepada saya dan mau membantu kepada saya untuk permasalahan kesehatan yang sedang saya alami. Jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas kepedulian Bapak juga Ibu yang dari kesehatan, juga Pak Kades juga sudah yang mau datang atau mengantar Bapak dan Ibu ini untuk dari kesehatan untuk datang ke rumah saya ya dengan begini kondisi dan keadaannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, kalau begitu sekarang Bapak tinggal menunggu BPJS Bapak selesai. Nanti jika BPJS-nya sudah selesai, tim dari Puskesmas akan mengabari Bapak supaya Bapak bisa langsung ditangani. Sudah menjadi kewajiban kami Pak ya, membantu sesama warga. Nah, kalau begitu kami dari tim sama perawat dari Puskesmas izin pamit Pak ya. Semoga hasilnya sesuai harapan Bapak, yang BPJS-nya bisa diproses secepatnya. Sekian roleplay dari kelompok 4 dengan teori Robinfield. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, dan terima kasih untuk dosen pembimbing kami Bu Nunung yang telah memberikan kesempatan kami untuk roleplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.